Halo, selamat pagi Sobat Kompak dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kami teman-teman Kompak ada bersama-sama dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Negeri 5 Kupang. Nah, Bapak Ibu Guru semua, sebelum kita mulai dengan bincang-bincang kita pada pagi hari ini, izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Riti sebagai relawan di Orang Muda Lintas Agama Kupang atau biasa disebut dengan Kompak. Dan ini ada kakak saya namanya Iskandar Wutun, beliau Islam dari Flores dan saya Kristen dari Soe. Seperti itu. Nah, Orang Muda Lintas Agama adalah orang muda yang bergerak dalam banyak hal, termasuk di dalamnya itu ada toleransi, dan kerja-kerja kami itu sudah banyak. Tapi kali ini kami datang ke SMA 5. Kami mau sharing-sharing kira-kira di SMA 5 apa sih yang menarik sampai hari ini. Kalau mau bilang SMA 5 adalah salah satu sekolah favorit di Kota Kupang. Nah, kira-kira karena sudah termasuk sekolah favorit, keberagaman dan juga toleransi apa yang kuat yang mau diangkat di SMA Negeri 5 ini. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang mau cerita supaya kami juga bisa mendapat pencerahan dan juga lain sebagainya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Veronica Wawo, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kupang. Hai sahabat podcast Manli di mana saja berada. Hari ini senang sekali kami dikunjungi oleh teman-teman dari Kompak. Dan ketika bicara dengar kata Kompak, ini sepertinya luar biasa sekali ya tentang kata Kompak ini. Ternyata bahwa di dalam Kompak ini berbicara tentang keberagaman. Dan tadi ketika memperkenalkan diri, satu dari Flores, satu dari Soe. Nah ini sudah dua suku yang berbeda ini, tapi sepertinya kompak sekali nih ketika datang ke sini. SMA Negeri 5 Kupang ini salah satu sekolah penggerak angkatan 1 dan sekarang ini sudah kelas 3, sudah tahun ketiga, dan kami menjalankan kurikulum merdeka. Jumlah siswa di sini ada 1.340 siswa di sini, terdiri dari kelas 10, 11, 12 dengan melaksanakan program kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru, pegawai semua kami ada 110. Nah, ini salah satu sekolah yang ada di Kota Kupang yang komunitasnya cukup besar. Ketika komunitas ini besar, berarti di dalam itu keanekaragaman, keberagaman ini juga besar di sekolah ini. Nah, bagaimana pandai-pandainya supaya keberagaman ini satu? Karena memang beraneka ragam itu adalah hal bukan untuk memecah belah, tetapi hal untuk memperkaya. Karena kebudayaan yang satu, karakteristik yang satu dengan yang lain kita padukan menjadi satu kesatuan dan menjadi wajah SMA Negeri 5 Kupang. Sehingga kami punya moto, maju bersama, hebat semua. Mungkin untuk dari saya itu dulu. Silakan dari teman-teman yang lain. Baik, perkenalkan saya Agustinus Sigau Piesos. Saya kebetulan mengajar mata pelajaran sosiologi yang kalau berbicara mengenai tentang keberagaman dan toleransi, tentu itu menjadi suatu hal yang setiap saat saya harus sampaikan itu ke anak-anak. Apalagi ditambah dengan kepala sekolah kami itu yang selalu menyampaikan bahwa sekolah ini kita adalah satu keluarga besar. Kalau satu keluarga besar, maka mindset kita itu tidak boleh mengkotak-kotakan antara satu dengan yang lain. Karena ketika kita mengkotak-kotakan itu, maka sementara kita membuat perpecahan. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari kita yang lahir ke dunia ini yang dapat memilih untuk lahir dari mana, dari agama apa, suku apa, kan begitu. Nah, oleh karena itu, sebuah lembaga pendidikan, mindset orang-orang yang ada di dalamnya harus dibentuk seperti itu. Sehingga cara pandang yang mengkotak-kotakan itu yang tidak boleh ada. Karena kalau itu ada sama dengan lembaga itu bukan lembaga pendidikan. Mungkin dari saya seperti itu. Luar biasa. Dari Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk sahabat podcast SMA Negeri 5, salam sehat untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Ningsi Takesan. Saya juga berasal dari Soe. Jadi kita sama-sama satu warna. Saya berprofesi sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 5 Kupang. Nah, berkaitan dengan toleransi, tentunya kami sebagai guru BK melihat peserta didik itu adalah pribadi yang unik.
seperti yang dikatakan oleh Pak Agus, Ibu Kepsek, bahwa datang dari berbagai latar belakang. Nah, setiap penanganan yang kami temui peserta didik tentunya berasal dari latar belakang yang berbeda. Oleh sebab itu, setiap penanganan di SMA 5 kami selalu harus menjadi contoh. Jadi saya sendiri sebagai guru BK, saya tidak menutup diri belajar dan berteman dengan siapa saja. Dari situ saya mengenal bahwa toleransi itu unik dan kebersamaan itu unik. Ada yang harus kita pelajari, ada yang harus kita belajar dan menjadi pengalaman untuk kita melanjutkan kehidupan ini. Ya, Oke, kita lanjut, masih ada Pak Guru. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk semua sahabat podcast SMA Negeri 5 dan juga teman-teman dari Kompak. Perkenalkan diri, saya Charles Sundomanu. Saya sebagai guru agama di tempat ini dan saya berasal dari Pulau Rote. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa SMA Negeri 5 ini sebagai miniatur atau replikanya toleransi di Kota Kupang. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa dalam beberapa waktu yang lalu kita seringkali bekerja sama dengan semua lintas agama. Terkhususkan ketika dalam kegiatan agama, kita seringkali menghadirkan semua pemuka agama untuk turut terlibat dalam kegiatan ini. Saya berikan contoh seperti acara syukuran tahun baru. Acara syukuran tahun baru itu kita berikan panggung kepada Pak Ustadz, kita berikan panggung kepada pastor atau romo, kita berikan panggung juga kepada pendeta, dan juga kalau ada pemuka agama dari agama Hindu, kita berikan panggung bersama-sama untuk memberikan pencerahan kepada semua siswa tentang bagaimana sebagai ciptaan Tuhan kita semuanya berharga kepada Tuhan. Nah, berhubungan dengan materi yang menjadi inti pembicaraan atau diskusi kita pada siang hari ini, saya pikir mirip dengan materi yang sedang saya jalankan, berikan kepada peserta didik yang ada di kelas pada hari ini yang berhubungan dengan kemajemukan atau juga dengan toleransi. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa toleransi itu hanya sebatas agama, bagaimana dia menghargai agama. Ternyata tidak. Secara teori kita bisa melihat bahwa toleransi itu ada menghargai tentang agama, menghargai tentang fisik, pendapat, keyakinan, dan lain sebagainya. Itu yang saya coba berikan kepada semua siswa untuk saling menghargai semua level itu. Karena kalau kita mengabaikan level yang lain, maka efeknya akan lebih besar. Contoh perundungan, contoh seperti bullying dan lain sebagainya. Itu sebenarnya akar permasalahannya dari ketidak menghargai seorang tentang perbedaan itu. Padahal perbedaan ini adalah satu produk dari Tuhan. Coba kita berpikir bagaimana kalau bilang Tuhan menciptakan hanya Adam saja di muka bumi. Saya melihat Pak seperti Adam, saya melihat ini seperti Adam, semuanya Adam. Saya pikir membosankan, sangat membosankan. Karena ini produknya Tuhan, maka kita harus syukuri. Apapun itu, kulit, agama, keyakinan, pendapat, fisik, itu adalah produknya Tuhan. Jadi kita harus syukuri. Jadi saya pikir ini adalah diskusi yang menarik, supaya materi ini bisa dilihat oleh semua orang lewat podcast ini, supaya bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang ada di luar bahwa menghargai antara satu dengan yang lain itu sesuatu yang sangat penting, karena itu diajarkan oleh agama. Terima kasih. Keren. Dan memang semua ini juga mau sekalian sharing, kalau ini bukan pertama kali Kompak masuk ke SMA 5. Tahun 2019 tidak salah, Kompak pernah bekerja sama dengan siswa-siswa pramuka SMA 5. Kita menanam pohon di depan gedung sana dan ternyata pohon itu menarik kami kembali ke SMA 5. Dan juga mau kasih tahu ke Bapak Ibu guru kalau ada alumni anak SMA 5 juga yang bergabung bersama-sama dengan kami di Kompak. Hanya karena memang kesibukan jadi teman-teman tidak bisa hadir di sini. Dan juga banyak lewat sosial media dan juga lewat teman-teman kami sering melihat bahwa di SMA 5 itu keren akan setiap kali misalnya kalau ada DBL, ada basket, ada dance, ada pramuka yang ada di SMA 5, dan itu sangat menggugah kami untuk kira-kira kalau misalnya kita bekerja sama ke depan, kami pasti merasa ini sangat-sangat bagus karena
kalau mau dibilang seperti yang tadi Pak Guru bilang bahwa ini adalah miniatur toleransi di SMA 5 dan ini sangat keren. Kira-kira ada yang Abang mau sampaikan? Ada kegelisahan yang Abang mau sampaikan, silahkan. Sebenarnya sejalan dengan pelaksanaan program kami, yaitu sekolah keberagaman. Nah, sekolah keberagaman ini sebenarnya kami lihat konteksnya lebih besar lagi. Terakhir kemarin itu kita sama-sama dengan FKUB sama pemerintah Kota Kupang itu buat satu aturan yang namanya fasilitasi pendirian rumah ibadah. Nah, fasilitasi pendirian rumah ibadah itu tuh ketika ada satu kelompok umat ibadah yang mau bangun rumah ibadah itu tidak dibatasi lagi oleh 90-60. Nah, kalau seandainya dibatasi oleh 90-60 itu kasusnya sama dengan teman-teman Buddha di Kota Kupang. Teman-teman Buddha di Kota Kupang tuh berapa puluh tahun dulu baru bisa membangun vihara yang sekarang di Belo. Nah, itu jadi kami merasa bahwa kayaknya kita perlu masuk sekolah deh. Kita masuk sekolah tidak hanya ke muridnya tapi juga kemudian ke gurunya. Nah, guru dan murid dan gurunya itu tuh semua kemudian jadi kalau di kita tuh biasa disebutnya agen peacemaker. Agen peacemaker itu mereka yang kemudian bisa membawa kedamaian untuk dirinya dan kemudian untuk orang lain. Jadi ketika ada konflik misalnya itu kemudian mereka bisa jadi solusi maupun guru ataupun sekolah. Nah, di pelaksanaan program kami ini ada salah satu kegiatan yang namanya pendokumentasian perilaku baik dan tidak baik yang guru ataupun murid pernah temui. Jadi biar mereka sadar kalau di sekitar mereka tuh ada hal baik dan ada hal yang tidak baik yang perlu disampaikan. Nah, di akhir dari pelaksanaan program itu kami mau buat salah satu surat begitu launching, mau setuju bahwa SMA Negeri 1, SMA Negeri 5 dan SMA Gevan itu adalah sekolah yang kemudian menerapkan sistem pendidikan toleransi di dalamnya. Kemudian itu biar jadi salah satu intervensi ke dinas ataupun ke sekolah lain juga. Kayaknya kita perlu buat kegiatan yang sama begitu di SMA 5 dan di sekolah lainnya. Nah, begitu maksud dan tujuan kami dalam pelaksanaan program ini. Jadi kami punya kedatangan itu Ibu, Bapak. Sebenarnya kami minta kesediaan, minta wejangan untuk kompak sebagai orang muda lintas agama tuh bisa bersama-sama dengan sekolah untuk berprogram di sini. Itu. Wow, bagus. Ya, saya coba tanggapi sedikit tentang program ini. Program kompak ini kan bagus. Ketika tadi dari Bapak Ibu Guru, ini juga koordinator pembina OSIS, ini juga pembina OSIS bertiga, juga pembina OSIS. Bagaimana mereka itu setiap hari bergaul, bergelut, bagaimana mereka sepak terjang mereka untuk memanusiakan manusia yang ada di SMA Negeri 5 Kupang, itu butuh suatu ketekunan, keuletan yang luar biasa dan butuh hati. Butuh hati untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Di mana keberagaman yang ada di sekolah ini tadi sudah disampaikan bukan hanya suku, ras, tapi juga agama. Nah, untuk itu butuh juga seperti ini. Kalau kompak masuk ke sekolah untuk sosialisasi tentang ini, buat satu kegiatan yang memupuk rasa kebersamaan, keberagaman, kami sekolah welcome, terima dengan senang hati untuk datang ke sekolah ini. Dan sebagai gambaran saja bahwa misalnya tadi di agama itu kita di sini rumah ibadat, tempat ibadat kami setiap Jumat pertama itu kan kami ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Walaupun keberagaman itu, walaupun kita bilang keberagaman itu untuk menjadi satu, tetap juga ada ciri khasnya yang berbeda-beda. Tonjolkan ciri khasnya yang berbeda-beda. Sehingga di SMA Negeri 5 Kupang ini ada musola untuk teman-teman yang beragama Muslim. Seharusnya mungkin di Kota Kupang yang ada di SMA 5. Nah, yang ada di SMA 5 karena ada musola untuk mereka. Kenapa? Dasar pemikirannya bahwa mereka itu sholat itu 5 waktu. Kalau 5 waktu setiap kali mereka harus cari ke masjid kemana, berarti waktu belajar di kelas itu habis. Sehingga ada sholat yang ada musola yang kita siapkan di sekolah. Lalu tempat ibadat untuk agama Katolik itu di seminari, kita kerjasama dengan seminari di sebelah. Itu yang khusus untuk Katolik. Sementara yang Protestan karena mereka ini jumlahnya juga banyak, di aula, kita gunakan di aula, sehingga pada hari-hari tertentu untuk memupuk kebersamaan itu, untuk memupuk mereka punya rasa keagamaan itu muncul itu dengan agamanya masing-masing. Tetapi ketika berdoa setiap hari di pagi di kegiatan pembelajaran
Itu hanya mengajak saja, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, lalu kita berdoa bersama. Terus kegiatan toleransi ini mungkin yang kami lakukan, ada satu kegiatan kami sama-sama satu, Bapak Ibu guru tidak membedakan suku ras agama ini. Kami kerja membangun jalan setapak di Gua Maria Bikono. Itu waktu bulan puasa itu kita sama-sama pergi ke sana membangun itu jalan setapak di sana untuk orang-orang datang berziarah. Ini kami sudah lakukan. Lalu membersihkan gereja, membersihkan masjid, itu sudah lakukan. Ya, ya. Ketika tahun ajaran baru itu kan biasanya anak-anak bawa sapu, ember dan lain. Kami ketika membagi-bagikan, mendistribusikan, ada yang menurut kami, oh ini agak lebih sedikit, kami bagi-bagikan ke masjid, ke gereja, kami bagi-bagikan ya. Itu yang mungkin kami lakukan di sini. Terus satu hal lagi, bahwa di sini terdiri dari berbagai suku yang ada di Flores ini, bahkan di Indonesia yang ada semua di SMA Negeri 5 Kupang. Dengan budaya yang berbeda-beda, dengan karakteristik yang berbeda-beda, akan menjadi sebenarnya suatu hal yang sulit ya untuk dipersatukan. Tapi dengan kompak, bukan hanya kami juga kompak di sini, satu pikiran, satu pendapat, kerjasama, kami bisa meminimalisir terjadinya perpecahan di sekolah ini. Nah, ini yang kami sudah lakukan di SMA Negeri 5 Kupang, dan puji Tuhan dengan tata tertib, dengan kebersamaan di sekolah ini, sampai saat ini sekolah kami kelihatan rapi, beda dengan sebelum-sebelumnya, seragam dari atas sampai kaki juga bagus, gitu. Jadi begitu, jadi semuanya sudah terlaksana di sekolah ini. Jadi Pak Agus mungkin pembina OSI-nya bagaimana sepak terjang ini, begitu. Baik, kalau dari saya itu menyangkut toleransi ini, saya pikir itu bukan sesuatu yang perlu kita perdebatkan kalau dari SMA 5, karena memang faktanya ketika misalnya hari raya keagamaan teman-teman guru, nah ibu sendiri bisa lihat berapa banyak teman-teman guru yang baik itu berkunjung ke kepala sekolah atau saling mengunjungi. Itu kan bentuk toleransi yang real dalam hal keagamaan, kan begitu. Jadi memang sudah menjadi budaya sebetulnya kita di SMA 5 kalau menyangkut toleransi. Apalagi dengan pimpinan ibu kepala sekolah, kepemimpinan ibu kepala sekolah yang seperti ini, memang itu tiap hari itu kami di brainwash gitu ya, untuk hal-hal seperti itu. Jadi memang saya pikir itu bukan satu soal yang perlu kita persoalkan di SMA 5. Tapi kalau misalnya teman-teman atau sahabat dari Kompak ini datang, saya pikir itu sangat bagus sekali, karena memang di sekolah kami juga ada kegiatan yang namanya bullying, kegiatan anti bullying. Jadi besok ini kami ada rencana, ada lokakarya, dan kami Bapak Ibu guru akan menjadi fasilitator untuk teman-teman guru. Kami juga menyampaikan tentang bullying ini kepada teman-teman guru, tetapi sebelumnya kami juga sudah buat kegiatan bersama dengan peserta didik. Jadi barangkali kalau teman-teman dari Kompak mau bikin kegiatan yang artinya dalam kaitan dengan toleransi dan keberagaman yang ada di sekolah ini, artinya memperkaya kami punya pemahaman tentang hal-hal seperti itu, baik itu Bapak Ibu guru maupun peserta didik yang ada di sekolah ini, dan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi begitu. Ya. Barangkali kami di Kompak itu kayak punya gerakan itu namanya aktif tanpa kekerasan. Kita aktif tapi tanpa kekerasan. Kita punya inspirasi itu namanya ini apa, tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi. Aktif tanpa kekerasan itu tuh paling sederhana itu, kalau kita ditabrak orang itu kita dulu yang lebih dulu minta maaf. Nah, kalau di Kompak itu menerapkan itu. Nah, makanya kita punya misi, kita punya semboyan yang biasa kita pakai itu dari Kupang untuk Indonesia damai. Jadi Kupang ini nih ataupun NTT ini jadi tolak ukur, jadi contoh keberagaman ataupun toleransi yang ada di Indonesia. Itu kayak gerakan yang Kompak lakukan. Nah, di pelaksanaan sekolah keberagaman ini nih Pak Ibu, itu kita ada satu agenda yang kita mengunjungi toko dan toko dan rumah ibadah. Jadi biar yang dari Kristen ini nih tahu kalau di Islam itu begini, di Hindu itu begini, begitu juga di Hindu tahu bilang di Katolik itu begini. Jadi ketika dengar kalau ada orang temannya agama Islam yang ke rumahnya yang bukan Islam, itu dia tahu nggak, oh ternyata dia tidak makan daging babi, itu dia tahu. Yang Kristen itu tahu alasannya kenapa yang Islam pakai jilbab besar itu dia tahu. Kenapa Katolik itu banyak patungnya itu dia tahu. Mereka nih semua patung mereka nih kenapa kita kasih makan? Maksudnya itu tuh biar tidak ada lagi di stigma, ya, jadi stigma. Nah itu yang
kita dorong di teman-teman. Kemarin kita kunjungan ini apa, lintas agama. Ada orang Katolik masuk masjid, dia menangis karena dia dengar informasi itu Islam itu tuh teroris dan lain sebagainya. Jadi mau masuk masjid dia menangis, pakai gemetaran dia di gerbang. Dia mati-matian tidak mau masuk. Itu yang Kompak lakukan sejauh ini. Oke. Baik, terima kasih. Kami ya terima untuk jadi mitra. Siap. Nanti kita mungkin ada dokumen-dokumen yang perlu kita persiapkan untuk jadi mitra. Ya kami siap di sekolah ini. Dan kalau ada program-program yang tujuannya untuk mengubah karakter peserta didik ini, mengubah karakter warga sekolah yang tadinya tentang keberanian, egonya masih ada ego ya Pak Agus ya, egonya atau super ego. Ya, ego super ego semuanya. Karena manusia itu kan ada 3 unsur. Ya, ID, ego, super ego. ya. Jadi mungkin ada super ego yang ada dalam diri itu, coba mulai pelan-pelan keluarkan Super egonya egonya bekerja, lalu mulai id-nya muncul di dalam kita. Oke. Jadi itu yang kami harapkan. Terima kasih. Saya langsung bagaimana close dari Ibu, saya langsung close saja. Terima kasih untuk kerjasama ini. Kami selalu mengharapkan bahwa dari luar yang lihat ke SMA Negeri 5 Kupang ini jangan hanya pintu pagarnya saja di luar, tapi masuk dan isi dalamnya itu dilihat dengan baik, karena banyak casing HP ini bagus sekali tapi belum tentu memorinya di sana full atau keadaan lain sebagainya, atau virusnya mungkin banyak orang tidak tahu. Jadi masuk dan terjun langsung seperti ini yang kami harapkan untuk pengembangan SMA Negeri 5 Kupang ini ke depannya, sehingga kami dengan maju bersama hebat semua, dan juga ada moto kami bersama bagaimana ya, lebih baik menyalakan lilin kecil di tengah kegelapan daripada meneriakan kegelapan ya. Dan kami hanya berbicara tapi kami harus beraktivitas. Ini kami SMA Negeri 5 Kupang. Pokoknya Sobat Kompak dan Sobat SMA 5 yang ada di Kupang dan juga alumni dan yang ada dimanapun sekarang, terima kasih sudah menyaksikan kami, dan jangan lupa nonton di YouTube Kompak dan juga di podcastnya SMA Negeri 5 Kupang. Like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Oke.